Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Ahmad, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mamuju. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu core value ASN, yakni kompeten. Jadi sebagai informasi bahwa ada core value ASN itu berakhlak, di mana berakhlak ini akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, yang sekarang kita bahas itu tentang kompeten. Jadi saat kita mendengar istilah kompeten itu pasti di pikiran kita itu tentang seseorang yang punya skill, seseorang yang punya kemampuan, seseorang yang pintar atau pandai. Nah, ternyata maksud dari seorang dikatakan berkompeten itu, khususnya seorang ASN dikatakan berkompeten itu adalah ketika ASN ini mau belajar dan terus berusaha untuk mengembangkan skill dan kemampuannya. Jadi ASN ini mau untuk terus berubah menjadi lebih baik, mengupgrade kemampuannya. Nah, kompeten ini sendiri memiliki 3 poin atau 3 nilai dasar, yaitu yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, kenapa kalimatnya ini disebut tantangan yang selalu berubah? Sebab untuk permasalahan yang kita hadapi sekarang ini kan hari demi hari itu memang terjadi perubahan, entah itu perubahan di lingkungan sekitar kita ataupun perubahan secara global. Yang paling terlihat mungkin itu masalah perkembangan teknologi yang semakin pesat tiap harinya, dimana kalau dulu itu kita cuma tahu masalah SMS dan telepon. Sekarang itu sudah berkembang menjadi internet, email, bahkan dalam keseharian pekerjaan pun di kantor kita sering menggunakan WhatsApp untuk berbagi informasi, ataupun lebih dalamnya itu digunakan untuk masalah persuratan. Jadi ada sebagian persuratan itu sudah memanfaatkan WA untuk jalur penyebarannya atau jalur komunikasinya. Nah, poin yang selanjutnya dari nilai kompeten itu adalah membantu orang lain belajar. Jadi tidak hanya dia berusaha untuk belajar dan mengembangkan kapabilitasnya, tetapi juga mau membantu orang lain untuk belajar. Nah, membantu orang lain untuk belajar ini sebenarnya bukan berarti kita harus takut membantu orang lain untuk belajar. Kenapa? Karena dengan membantu orang lain untuk belajar itu artinya kita mampu untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan pada prosesnya itu sebenarnya bukan hanya kita yang berbagi pengetahuan, tetapi seringkali terjadi juga ada pertukaran pengetahuan, ada pertukaran pengalaman. Nah, itu semua termasuk ke dalam membantu orang lain belajar. Nah, biasanya itu diskusi-diskusi tersebut itu dilalui, atau untuk dalam konteks ASN itu kita ada namanya FGD, Focus Group Discussion. Jadi di mana pada FGD itu kita membahas tentang pembahasan-pembahasan yang perlu dibahas atau topik-topik tertentu yang peserta-peserta FGD-nya itu
mengemukakan pendapatnya, mengemukakan pemikirannya. Nah, dari situlah secara tidak langsung dengan adanya pertukaran pikiran itu, di situ juga kita termasuk proses belajar. Terus nilai yang ketiga itu adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, sebagaimana kita sebagai ASN itu perlu untuk kita memahami bahwa kita memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas atau amanah yang dibebankan kepada kita atau yang diamanahkan kepada kita. Hal ini berkaitan memang dengan akuntabilitas itu sendiri. Nah, lantas maksud dari melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ini seperti apa? Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik itu artinya setiap tugas tidak hanya diselesaikan secara karena deadline-nya sudah dekat atau apa, hanya karena mengejar waktu deadline yang mepet atau apa. Tetapi kita perlu memperhatikan unsur-unsur apakah tugas kita memang sudah sesuai dengan standar tugasnya. Misalnya tugas kita itu berkaitan dengan atau berpatokan pada SOP atau berpatokan pada sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu tugas kita tidak boleh melenceng pada SOP atau peraturan itu. Kita harus berpegang dan berpedoman pada SOP dan undang-undang tersebut. Terus tidak hanya itu, kualitas terbaik artinya mampu memberikan atau mampu menjadi bahan rujukan atau bahan perbaikan untuk pelayanan ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya untuk masalah kompeten ini ASN itu sudah dijamin hak untuk pengembangan kompetensinya. Hak untuk pengembangan kompetensinya ini diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di mana disebutkan bahwa seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi kerja dan kinerja, termasuk dalam pelaksanaannya tidak boleh ada perlakuan diskriminatif seperti karena hubungan agama, kesukuan, dan aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Itu sebenarnya lebih ke apa, bagaimana ASN harus, penekanan ASN harus kompeten. Tapi untuk hak-haknya itu dia dijelaskan bahwa ASN ini pengembangan kompetensinya dapat dilaksanakan ada jam pengelolaan, ada jam pelatihan minimal. Untuk ASN itu 24 jam pelatihan. Maksud saya untuk pengembangan kompetensinya itu pengembangan pegawai itu sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran ternyata bagi PNS, dan maksimal 24 jam pelajaran bagi P3K. Jadi tidak hanya PNS tapi P3K juga punya pengembangan kompetensi karena PNS dan P3K ini termasuk ke dalam aparatur sipil negara. Nah, bagaimana pengembangan kompetensi ASN ini? Pengembangan kompetensi ASN ini dapat dilalui melalui pendidikan ataupun pelatihan. Jika melalui pendidikan, maka dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bisa dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar.
Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Jadi memang dalam pengembangan kompetensi melalui pendidikan itu istilahnya ada namanya tugas belajar dan izin belajar. Nah, ini kesempatan untuk para ASN yang ingin mengembangkan atau ingin sekolah lagi itu bisa melalui tugas belajar atau izin belajar. Nah, selanjutnya pengembangan kompetensi itu bisa melalui pelatihan. Pelatihan ini terbagi menjadi dua, pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal. Nah, pelatihan klasikal ini artinya pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sedangkan kalau non-klasikal itu kita belajar melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Nah, pelaksanaannya itu paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya ini dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Jadi memang hak sebagai ASN itu untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Nah, pemerintah juga ini sudah mencanangkan beberapa program sebenarnya untuk memfasilitasi ASN dalam mengembangkan kemampuannya. Nah, lantas sebenarnya standar kompetensi ASN itu seperti apa? Ada 3 kompetensi ASN yang penting atau mencakup 3 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Intinya, kalau kompetensi teknis ini dia berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, dikembangkan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi dia memang berdasarkan bidang teknis jabatan. Nah, kompetensi yang kedua ini adalah manajerial. Manajerial itu diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Jadi kalau manajerial itu lebih kepada bagaimana ASN itu dapat memimpin atau mengelola unit organisasi. Nah, terus yang ketiga ini tentang kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural ini berkaitan dengan bagaimana pengalaman kerja kita yang berkaitan dengan masyarakat majemuk, yang dimana Indonesia kan merupakan negara dengan keberagaman suku, bangsa, dan budaya serta agama. Nah, disitulah kita sebagai ASN memerlukan kompetensi sosial kultural ini, karena kompetensi sosial kultural ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Bagaimana kita etika kita terhadap masyarakat, moral kita terhadap masyarakat, ya, seperti itu. Dan ini juga penting dilakukan untuk memenuhi atau memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatan kita, berkaitan lagi dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Nah, perilaku kompeten ini sendiri itu bisa dijabarkan atau dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama itu berkinerja dan berakhlak. Berkinerja maksudnya ASN sebagai profesional ini sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kinerja. Selain itu perlu penekanan pada etika profesi sebagai pelayan publik, karena tugas kita itu sebagai pelayan publik, serta bagaimana perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak.
Nah, perilaku berakhlak ini atau berakhlak ini itu tadi core value ASN: berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus perilaku kompeten yang kedua itu meningkatkan kompetensi diri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ASN itu harus selalu belajar, selalu mau belajar, selalu mau meningkatkan kompetensinya, tidak stagnan pada kemampuan yang itu-itu saja, jadi selalu ada upgrade diri. Nah, yang ketiga tadi sudah disebutkan tentang membantu orang lain belajar. Terus yang keempat itu melakukan kerja terbaik. Ini sudah semua ya tadi saya sampaikan. Jadi memang perlu dipahami bahwa sangat penting untuk ASN memiliki sifat atau menerapkan kompeten itu. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.